tentunya ini meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi keluarga dan juga putri-putrinya. Betul, pada beritanya langsung saja ini dia untuk Anda. Orang yang soleh minal muslimin wal muslimat, taman surga. Dan jangan jadikan kuburnya jurang daripada siksa api neraka. Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih banyak. Jangan lupa sebelum pulang ada snack box dan juga nasi kotak yang sudah kami siapkan. Genap 100 hari melepas kepergian almarhumah Marissa Haque tercinta, duka Kang Fauzi dan kedua putrinya tak kunjung sirna. Kehilangan sosok istri dan ibu yang begitu dikenal karena kebaikannya, meninggalkan luka mendalam bagi ketiganya. Begitu pula dengan anak didik almarhumah dan anak-anak panti asuhan turut merasa kehilangan. Meski tak pernah mudah untuk menerima, tapi setidaknya inilah yang bisa dilakukan orang tersayang yang ditinggalkannya. Panjatkan doa kepada satu-satunya pencipta dan sedekah atas nama almarhumah terus dilakukan Ikang Fauzi, Bella dan Ciki agar almarhumah ibunda dilapangkan kuburnya. Dan juga itu melanjutkan silaturahmi. Saya tuh kalau mungkin di YouTube saya tuh ada tuh. Saya satu-satu saya hubungin teman SD-nya, teman SMA-nya, teman istri saya cerita dia, jadi ada hal-hal yang saya baru tahu juga. Mengasihkan dan yang paling penting yaitu menyambungkan silaturahmi satu, kedua kalau ada janji-janji atau apa-apa hal yang ingin dilakukan tapi belum, ya saya berusaha untuk menjalankannya. Lagi menghobikan diri untuk terus mengerjakan amanah itu, ada kesenangan saya pribadi ya, itu yang bisa mengobati beban hati saya juga itu. Bagi Kang Fauzi, bukanlah suatu hal yang susah untuk menjalankan amanah almarhumah. Justru menjadi kesenangan tersendiri sebagai obat ampuh luka dan beban di hati, meski sejatinya luka masih menganga dan tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Satu-satunya cara agar suami tersayang almarhumah Marissa Haque merasa lega adalah memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Banyak orang berkata ini adalah yang terbaik bagi almarhumah Marissa. Namun bagi Ikang sendiri, mungkin inilah duka kehilangan separuh jiwa yang menjelma menjadi pelajaran berharga. Legowo sih sebenarnya prinsipnya saya tuh hanya bisa lebih enak hidup saya pada saat saya ngaji ya. Saya dikasih waktu ada obat inilah, buat insomnia inilah, ini apa dan macam-macam. Iya sih, orang baik ya, tapi nggak mengurangi rasa karena beban saya waktu itu luar biasa. Tapi kalau ngaji itu kayak ada link gitu kesannya. Jadi kayak saya jadi mengerti apa sih maksudnya. Katanya ini yang terbaik kan. Kalau dia meninggal dalam kondisi yang terbaik, ya udahlah, kita kan sama-sama tahu posisi ceritanya kayak bagaimana kan. Tapi kita yang ditinggal ini lah. Nah, ini yang saya lagi cari. Ini yang terbaik nih. Nah, ini yang saya pelajari. Jadi hanya ya bahasa ilahi aja yang bisa menerangkan menurut saya ya. Bahasa dunia tuh nggak bisa menerangkan gitu. Sungguh tak pernah terbayang sekalipun di benak keluarga begitu cepat ditinggal almarhumah Marissa. Bahkan bahasa ilahi pun tak mampu memberi jawabnya. Meski fisik ibunda tercinta tak ada lagi di dunia, tapi kenangan manis bersama akan terpatri selama-lamanya. Momen bersama dahulu kala seketika menjadi momen yang paling dirindukan bagi putri bungsu almarhumah Marissa. Saking tak kuasa menahan rindu, Ciki Fauzi unggah foto-foto lawas almarhumah ibu. Oh iya, beberapa hari lalu wajar ya Mas, namanya anak tuh kayak tiba-tiba kangen banget, tapi kangen sama orang yang udah nggak ada kan kayak nggak ada ujungnya. Dan emang kemarin beberapa hari yang lalu saya baru berani buka chat history di WhatsApp sama ibu dan ngelihat di WhatsApp medianya kan ada foto-foto yang ibu kirimin. Jadi itu saya download, saya posting foto-foto yang ibu kirimin. Setidaknya, potret lawas almarhumah ibunda bisa menjadi pelipur lara dan nestapa yang menyiksa relung jiwa. Bagaimanapun juga, ditinggal 100 hari lamanya dan hari-hari akan terus bertambah nantinya, Ikang Fauzi dan kedua putri masih berusaha sabar dan ikhlas melepas almarhumah. Bahkan, Bella Fauzi pun belak-belakan mengaku jika dirinya belum sepenuhnya berdamai dengan keadaan. Sebab, seiring berdetaknya waktu, proses berdamai dengan keadaan berjalan beriringan dengan duka melepas kepergian. Sebenarnya sih kalau 100% berdamai masih dalam proses sih.
Kalau untuk saya pribadi ya, even sampai detik ini pun juga aku masih berusaha untuk mencerna kalau emang kata yang kuasain yang terbaik tuh, aku masih berusaha untuk bisa mengerti dan menerima gitu. Karena yang namanya berdamai dengan keadaan itu ternyata sebuah proses kehidupan yang menurut saya tidak pernah berhenti gitu. Selama kita hidup itu akan mungkin ada stagesnya ya. Jadi ya udah lewatin aja prosesnya. Mungkin emang saat ini tuh ya kami dan keluarga yang masih dalam proses untuk mencerna kedukaan ini. Baik Ikang, Bella ataupun Ciki merasa hampanya hidup di dunia usai ditinggal wanita kesayangannya. Almarhumah Marissa berpulang ke rahmatullah berarti meninggalkan Ikang Fauzi bersama kedua putri. Dan kini hanya tersisa ketiga dari mereka yang masih harus melanjutkan hidup terlepas bagaimana hancurnya hati ditinggal sosok wanita tercinta. Berbekal pesan almarhum untuk mengurus sang ayah, Bella dan Ciki Fauzi tak pernah melepaskan pandangannya dari Ikang Fauzi. Punya kan sebelum meninggal pesan ayahnya diurusin. Maaf belum optimal sih, sorry. Emang nggak akan mungkin kamu seperti ibu. Ayah juga tidak berharap seperti itu. Tapi kamu punya kepeduliannya udah cukup. Karena yang paling penting itu sebenarnya kepedulian, bukan teknisnya sih yang nggak bisa menggantikan ibu udah pastilah. Ya. Ya itu, tapi dia berusaha. Ayah udah minum vitamin belum gitu, sampai dibawain vitaminnya waktu saya kemarin kerja sama adik nih. Kakak juga begitu.